Ngomongin tentang orang sukses, aku mau menceritakan rumah dari dua bersaudara yang sukses banget dalam waktu singkat. Bisa dibilang semalam jadi miliuner. Ning tenang, udu pesugihan, udu ngepet. Namun, tiba-tiba Q bersaudara ini dikabarkan menghilang secara misterius. Hai semuanya, kenalin nama aku Chandra. Gimana kabar kalian? Aku berharap juga kalian selalu diberi kesehatan dan semangat menjalani hari-hari kalian. Kalian pernah nggak diginiin sama teman kalian? Dia kan kerjanya rebahan doang, tuh nggak pernah bikin story. Heh, nggak, bohong. Kalian kesel nggak kalau ada teman kalian kayak gitu? Jujur kalau aku agak kesel, cuman aku mikir lagi, kayaknya mungkin dia nggak tahu kali ya kalau nggak semua orang tuh suka bikin status atau snap. Ada juga orang yang sering apapun itu di share ke snap, mau seneng, sedih, susah, nangis, bahagia, ketawa, sakit, sehat, apapun itulah pokoknya dibikin status. Ada juga orang yang cuman share momen-momen yang menurut dia spesial. Kalau itu menurut dia nggak spesial ya nggak di share. Tapi ada juga orang yang saking sibuknya mikirin masa depan, mikirin biar dia sukses sampai lupa buat bikin status atau story. Ngomongin tentang orang sukses, aku mau menceritakan rumah dari dua bersaudara yang sukses banget dalam waktu singkat. Bisa dibilang semalam jadi miliuner. Ning tenang, udu pesugihan, udu ngepet. Apa kira-kira? Kalau penasaran, nonton sampai habis ya. Q bersaudara ini adalah dua orang yang bersaudara yang bernama Q Xingxian dan Q Weiqing. Namanya ini nama Mandarin, maaf ya kalau aku salah nyebut, aku nulis namanya di atas. Mereka berdua ini bermigrasi ke Shanghai, ke kota, mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Ya sama kayak orang di sini, kalau kita merantau pasti mengharapkan kehidupan yang lebih baik kan, entah gaji yang lebih tinggi atau apapun itulah. Nah, mereka ini bekerja pada orang Cina dengan bidang pertanian. Pada tahun 1915-an sedang terjadi perang dunia di mana-mana, termasuk di China. Tetapi pada saat itu China hanya berperan di balik layar, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan pasukan perang. Jadi Q bersaudara ini aman. Nah, pada saat itu kan dia bekerja di bawah Jerman. Nah, Eropa pada saat itu berhasil ditaklukkan. Mereka bertekuk lutut dan akhirnya Jerman pergi dari China. Nah, terus aset bisnisnya ini yang menjaga adalah Q bersaudara. Pada saat itu, suatu hari Q bersaudara ini membuka salah satu gudang. Nah, ternyata gudang itu berisi setumpuk cat yang banyak banget. Pas di saat itu, harga cat di China baru tinggi. Lah, ini yang menyebabkan Q bersaudara menjadi miliuner dalam waktu satu malam atau waktu singkat banget. Nah, setelah menjadi miliuner, dia udah kaya raya, dia hidup mewah dan membangun dua rumah besar yang sering disebut Q Mansion. Nah, ini pokok cerita yang aku mau ceritain ke kalian. Cerita kosongnya Q Mansion. Q bersaudara ini langsung membuat rumah berukuran besar banget. Sekampung nginep di rumah dia tuh cukup, yakin beneran aku gak bohong. Dua rumah ini sering disebut dengan Q Mansion yang terdiri dari dua blok, yaitu blok timur sama blok barat. Yang satu ya kan dua bersaudara nih ya, jadi satu tempat buat Q Xingxian, satu buat Q Xingxian, Q Weiqing. Nah, gitu. Nah, dua rumah ini dilengkapi dengan kebun dan danau buatan. Bisa bayangin kan, rumahnya gede banget, ada kebunnya, masih ada danau buatan. Itu kayaknya kayak gimana, kurang kaya bagaimana ya Allah.
Selain itu, di saat tetangga-tetangga yang lainnya kelaparan, Q bersaudara ini membeli hewan peliharaan dengan harga yang cukup mahal, atau bisa dibilang mahal banget. Kalian tahu hewan peliharaannya itu apa? Coba tebak dulu. 1, 2, 3. Oke, kalau tebakan kalian kucing atau anjing yang harganya mahal, salah. Q bersaudara ini memelihara buaya, harimau, dan burung merak. Aduh, gak ngerti lagi deh. Ini saking sisanya duit apa bagaimana nih? Kenapa peliharaannya semahal itu? Udah sultan ya sultan lah. Namun, tiba-tiba Q bersaudara ini dikabarkan menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu pasti mereka pergi kemana atau hilang kemana. Dan karena pada masa itu kan tetangga-tetangganya itu sedang mengalami kelaparan, dan akhirnya hewan yang ada di sana dijual oleh warga sekitar atau dijadikan makanannya juga. Setelah beberapa lama kosong, kan ini nggak ada ahli warisnya, akhirnya setelah lama kosong dijadiin gereja, tetapi tidak bertahan lama dan seperti kondisinya sekarang kosong. Kan rumahnya ini kan luas banget kan, ya seperti aku bilang tadi, orang sekampung nginap di sana aja cukup. Akhirnya pemerintah China itu membongkar rumah itu agar bisa digunakan untuk tempat tinggal orang lain gitu. Tapi hanya satu blok yang dipisah. Kenapa cuma satu blok? Karena satu bloknya lagi ketika mau dihancurkan, banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sana. Kejadian yang pertama, pada tahun 2009 ada tukang batu yang menyerang atasannya menggunakan palu. Ia mengatakan karena dia disuruh oleh kadal atau manusia mirip kadal. Apa coba? Itu kerasukan apa bagaimana? Takut ini aku. Selain itu, ada juga pekerja proyek yang tiba-tiba mengalami luka gigitan, padahal di sana nggak terjadi apa-apa. Dia nggak digigit apapun, tapi tiba-tiba seperti itu. Ada juga atau banyak pekerja proyek yang tiba-tiba terjatuh, dan ada juga seseorang yang melihat naga raksasa mengitari bangunan tersebut. Naga apa? Oke, cerita yang kali ini cukup singkat, tapi ingat, kalian kalau mau sukses jangan mengharapkan atau nungguin dapat keajaiban seperti Q bersaudara. Kerja Covid. Enggak. Kerja sukses. Buat kalian yang lebih tahu cerita Q bersaudara tadi, atau ada yang belum aku sampaikan, boleh tulis di komen. Atau kalau misalnya aku ada salah penyebutan atau apapun itulah, kalau aku salah bisa dikoreksi juga di komen. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang pengen request, Kak, coba baca ini dan ceritain ke aku kayak gitu, bangunan apapun itulah, kalian bisa DM aku di @ekchandr_, atau email, nanti aku tulis di description box ya. Dan see you next video.